warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Gustriani. Dan saya Amrina Rosyanda. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6A. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang perbandingan pendidikan di Cina dengan Indonesia. Cina merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikan di Cina memfokuskan sekolah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Dalam perumusan kurikulum pendidikan di Cina diatur oleh Komisi Pendidikan Negara atau State Education Commission. Kurikulum yang digunakan bersifat fleksibel, bervariasi, berdasarkan atas kemampuan dan karakteristik wilayah kota dan desa. Sistem pendidikan di Cina terdiri dari 4 tingkatan, yaitu yang pertama basic education atau pendidikan dasar, yang kedua technical dan vocational education atau pendidikan teknik dan kejuruan, yang ketiga higher education atau pendidikan tinggi, dan yang terakhir yaitu adult education atau pendidikan orang dewasa. Yang pertama itu adalah basic education atau pendidikan dasar. Pendidikan ini dimulai dari usia 3 tahun dan berlangsung selama 3 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah dasar yang dimulai dari usia 6 tahun. Yang kedua itu ialah technical atau vocational education atau pendidikan teknik dan kejuruan. Pendidikan teknik dan kejuruan ini terbagi ke dalam 2 macam, yaitu pendidikan menengah akademis dan pendidikan menengah kejuruan dan teknik. Yang pertama itu ialah sekolah menengah akademis tergolong ke dalam 2 tingkatan, yaitu di tingkat SMP dan juga SMA. Pada tingkat SMP itu dimulai dari usia 12 tahun dan berlangsung selama 3 tahun. Sedangkan pada tingkat SMA itu juga berlangsung selama 3 tahun dan dimulai dari usia 12 tahun. Yang kedua itu ialah sekolah menengah kejuruan atau teknik. Program ini berlangsung selama 2 hingga 4 tahunnya, yang mana memberikan pelatihan keahlian di bidang pertanian, manajerial, ketenagakerjaan, dan juga teknik. Yang ketiga itu ialah higher education atau disebut juga dengan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini terbagi ke dalam 3 jenjang jenis pendidikan. Yang pertama itu ialah jenjangnya terbagi lagi menjadi 2, yaitu disebut juga Dazuan dan juga Bengkel. Dazuan ini dikhususkan untuk sebutan dari tingkatan pendidikan D2 atau D3. Sedangkan Bengkel ini disebut juga dengan tingkatan S1 ataupun D4. Selanjutnya, jenjang kedua disebut juga dengan Soci, yang mana tingkatan ini disebut juga dengan pendidikan master atau S2. Dan yang terakhir yaitu jenjang ketiga disebut juga dengan Bosi, yaitu pendidikan tingkat dokter atau S3. Yang keempat itu ialah adult education atau pendidikan orang dewasa. Tujuan dari pendidikan orang dewasa ini ialah untuk memungkinkan semua warga negara dengan kemampuan untuk hidup dan bekerja dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh melalui pengembangan sumber daya bagi mereka. Adapun sistem evaluasi yang digunakan oleh pendidikan Cina ini disebut juga dengan Gaokao. Ada beberapa hal problematika pendidikan di Cina. Yang pertama yaitu kesenjangan pendidikan, yang kedua tekanan akademik yang tinggi, yang ketiga biaya pendidikan yang tinggi, yang keempat kurangnya inovasi dan kreativitas, dan yang kelima itu tantangan globalisasi. Pendidikan Cina itu memiliki beberapa kebijakan, di antaranya yang pertama itu kebijakan inklusi. Kebijakan inklusi ini dalam pendidikan Cina dapat dilihat dari
pelayanan yang cukup baik terhadap anak berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional di Cina tahun 1986 bahwa semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Artinya tidak ada perbedaan antara batasan anak yang berkebutuhan khusus seperti tunarungu, tunanetra, dan lain sebagainya dengan anak yang normal dalam menempuh pendidikan. Baiklah, yang kedua itu adalah kebijakan pendanaan. Cina telah melaksanakan pembangunan sistem pendidikan dengan menganggarkan dana investasi yang besar pada sektor pendidikan, seperti membantu siswa memperoleh layanan pendidikan yang sama. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dengan memberikan skema bantuan berupa pinjaman pendidikan yang dibayar setelah memperoleh pekerjaan tetap dengan gaji minimal 1.000 yuan per bulan. Biaya pendampingan, beasiswa, subsidi sistem, pembebasan biaya sekolah, dan pengurangan biaya sekolah. Pada tahun 2013, sekitar 24 juta yuan disediakan untuk 11,2 juta mahasiswa dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan tinggi. Para guru-guru di Cina sangat diperhatikan kesejahteraannya, yang mana gaji untuk para guru ini lebih besar sekitar 10% dari pegawai biasa. Selanjutnya yaitu kebijakan perekrutan guru. Perekrutan guru di Cina resmi dilakukan oleh pemerintah. Bagi rakyat Cina yang memiliki keinginan menjadi seorang guru, bisa mengajukan pendaftaran dengan syarat memenuhi batas umur yang telah ditentukan dan kualifikasi lainnya yang tertulis di Teacher Law. Untuk memperoleh kualifikasi sebagai seorang guru, para calon guru harus memiliki catatan resmi terkait mengenai beberapa hal. Contohnya, apabila seorang guru itu mendaftar menjadi guru TK, kualifikasinya yaitu harus lulusan dari sekolah keguruan TK atau tidak di atasnya dan pengikutan selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor konseptual pendidikan di Cina. Pendidikan Cina sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu oleh faktor ekonomi, faktor budaya, faktor sosial, dan faktor politik. Yang pertama, faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat memungkinkan pemerintah Cina mengalokasikan sumber daya yang besar ke sektor pendidikan. Yang kedua, faktor budaya. Budaya tradisional Cina yang menghargai pendidikan telah mendorong fokus yang kuat pada pendidikan formal. Yang ketiga, faktor sosial. Perubahan sosial di Cina, termasuk urbanisasi yang pesat dan peningkatan mobilitas sosial, telah mempengaruhi pendidikan. Yang keempat, yaitu faktor politik. Sistem politik otoriter Cina memberikan pengaruh besar kepada pemerintah dalam mengatur pendidikan. Kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat berdampak terhadap kurikulum, pengajaran, dan manajemen sekolah. Adapun perbandingan sistem pendidikan di Cina dan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari waktu berlangsungnya pembelajaran, di mana di negara Cina pembelajarannya berlangsung selama 9,5 jam perharinya. Pelajar di Cina ini dimulai dari jam 7.30 sampai jam 5 sore. Sedangkan di Indonesia, waktu belajarnya hanya selama 7-8 jam. Biasanya dimulai dari jam 7.30 hingga jam 12.30. Selanjutnya yaitu kualifikasi pendidikan. Di Cina, kualifikasi harus sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah yang dipilihnya. Misalnya, jenjang prasekolah seperti TK, pendidiknya harus lulusan dari sekolah keguruan TK atau tingkat di atasnya. Di Indonesia, guru juga harus memiliki kualifikasi, lulusan keguruan minimal S1 atau D4. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan guru yang tidak sesuai antara jenjang dan kualifikasinya.
Yang selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan tersebut. Pendidikan Cina ini bertujuan untuk mempersiapkan pelajar yang bermoral, intelektual, fisik, dan estetika sesuai dengan bidang pekerjaannya, agar nantinya menjadi pekerja yang sosialis, yang memiliki idealisme, terdidik dan berbudaya, serta memiliki karakter kuat dan disiplin. Sedangkan tujuan pendidikan di Indonesia itu adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan juga untuk berkembangnya potensi peserta didik agar nantinya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan nantinya menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yang keempat yaitu kesejahteraan pendidik. Di Cina, guru mendapatkan rata-rata sebanyak 3,6 juta sampai 6 jutaan setiap bulannya. Para guru tidak hanya mendapatkan gaji pokok, tapi juga mendapatkan tunjangan sebesar 10%. Lalu apabila seorang guru pun pensiun, maka guru tersebut berhak mendapatkan haknya, yaitu gaji pokoknya 100% setiap bulan. Sedangkan guru di Indonesia mendapatkan gaji sesuai dengan kualifikasinya antara guru honorer dan PNS. Gaji yang diperoleh berkisaran kurang lebih antara 1.500.000 sampai 4.500.000 sesuai golongannya. Selanjutnya, untuk guru pensiunan memperoleh uang pensiun kurang lebih sebesar 75% dari gaji pokoknya. Demikianlah penjelasan mengenai perbandingan sistem pendidikan Cina dan Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.